Aneh tetapi nyata. Itulah salah satu pengalaman saya yang saya alami sendiri ketika saya berada di Bali. Mau tahu bagaimana? Ikuti videonya. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung. Seperti yang saya katakan, aneh tapi nyata. Dan pengalaman yang akan saya sharing kali ini adalah pengalaman saya yang masih berada di Pulau Bali, di Pulau Dewata, di mana kejadian aneh yang menimpa saya tetapi juga nyata karena saya sendiri yang mengalaminya. Kalau kita membicarakan keindahan Pulau Bali, mungkin teman-teman semua sudah banyak yang tahu, tetapi kepada teman-teman lain yang belum pernah pergi ke Pulau Bali, di video sebelumnya saya juga sudah menampilkan ya keindahan Pulau Bali dengan pantainya, dengan temple, pura-puranya ya, dengan rice field, dengan teras dan dari padi yang sangat indah sekali. Di situ kalian bisa melihatnya. Pada kesempatan yang sekarang, saya ingin menceritakan sesuatu yang terjadi pada diri saya ketika saya berada di Bali dan saya sakit yang parah ya. Sakitnya sih sudah bertahun-tahun sebelumnya dan saya selalu berobat ke banyak dokter di dalam Indonesia ataupun juga di beberapa negara luar. Seperti saya berobat ke Singapura, ke Malaysia, bahkan saya berobat di Jepang dan juga di negara Eropa di Swiss. Tapi saat itu saya sakitnya sudah lebih dari 2 tahun teman-teman ya. Memang kondisi oke, tapi harus terus makan obat. Lantas suatu hari ketika saya kebetulan sedang berada di Bali, sakitnya itu kambuh lagi. Sehingga saya sudah beberapa hari itu betul-betul terkapar. Betul-betul nggak bisa bangun, jadi tidur terus. Sampai ada seorang mangku, Pak Jero Mangku Mukti, beliau datang ke rumah saya bersama istrinya dan mengatakan kepada saya, "Ibu, saya bermaksud kemari itu hanya ingin agar ibu sembuh. Saya menginginkan ibu sembuh seperti sedia kala dan ini kita berada di Bali, kita punya cara dan tradisi tersendiri, maka saya hanya berusaha dengan kemampuan saya untuk supaya ibu sembuh kembali dan semua ini adalah Tuhan yang menghendaki. Maksudnya kita berdoa bersama-sama, semoga Tuhan mengabulkan apa yang kita doakan, demikian." Lantas saya berpikir, wah, kenapa tidak ya? Dan cara beliau menyampaikannya itu sangat menyejukkan hati saya. Sehingga saya berkata, "Baik Pak Jero, silahkan." Nah teman-teman, apa yang dilakukan beliau adalah dengan apa ya, kalau di Bali itu dibilangnya upacara. Upacara yang apa seperti ada sesajen bunga-bunga itu ya. Terus juga beliau mengucapkan doa-doa atau juga apa mantra-mantra yang saya bisa mengerti karena sebagian memakai bahasa Indonesia, sebagian memakai bahasa Bali dan ada juga bahasa yang tidak saya mengerti, barangkali itu bahasa Sanskerta ya. Well, keadaan saya saat itu sangat tidak nyaman, sangat
sakit beneran ya. Jadi ya sudah saya tergeletak berbaring di hadapan beliau dan juga disaksikan oleh orang-orang terdekat saya bersama juga ibu jeruknya ya. Setelah selesai membacakan doa-doa dan mantra-mantranya, Pak Jero Mukti itu memberikan kelapa kuning yang kecil itu, saya masih ingat. Kelapa yang kuning gitu. Lantas beliau menyarankan kepada saya, silakan ibu diminum air kelapanya. Tanpa banyak bicara, saya pun meminum airnya. Setelah selesai, beliau berkata kepada saya, bagaimana perasaan ibu sekarang? Well, saya rasa-rasa ya, perasaan saya itu mual. Sehingga saya bilang, aduh Pak Jero, kok jadi mual, saya mau muntah. Saya bilang begitu. Dengan tenangnya, Pak Jero berkata kepada saya, baik ibu, silahkan dimuntahkan saja. Akhirnya saya pun mencoba untuk berdiri dan dibantu oleh orang yang ada di samping saya dan juga dibantu oleh Bu Jero ya untuk pergi ke kamar mandi, dan saya langsung, maaf ya dengan kata-kata muntah banyak gitu. Setelah saya kembali ke tengah rumah itu, Pak Jero mengatakan, silakan ibu sekarang beristirahat saja. Dan saya pun langsung tertidur kembali, teman-teman. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Keesokan pagi harinya, saya bangun dan saya duduk. Saya berpikir, saya tidak merasakan sakit atau mual atau apa ya, saya merasakan badan saya oke. Sehingga saya pun berdiri dan saya jalan-jalan. Akhirnya saya memanggil orang yang dekat dengan saya juga yang saat itu ada di rumah, Bu Yuni. Dan saya mengatakan kalau saya sekarang sehat, saya tidak merasa sakit. Dia bilang, astung kare ya, Tuhan sudah mengabulkan permohonan doa kami semua dengan perantaraan dari Pak Mangku Jero Mukti. Beliau sebagai perantaranya sehingga saya bisa merasa sehat kembali. Dan hari itu pun saya sudah bisa keluar rumah, nyetir sendiri, dan saya bertemu dengan orang-orang yang saya perlu kunjungi. Ini hal yang di luar akal logika saya yang bisa saya mengerti. Teman-teman, kejadian itu sudah bertahun-tahun lalu. Dan sampai hari ini saya masih tidak mengerti kenapa. Hanya dengan cara demikian, hanya dengan simple ya, kalau melihat ininya enggak seperti gimana gitu. Tapi saya merasa sembuh. Nah, inilah uniknya Bali. Kejadian yang terjadi pada diri saya itu tentu ada orang yang percaya ya, terutama orang yang menyaksikan, dan ada juga yang orang yang merasa tidak percaya. Well, itu tidak jadi masalah ya, karena memang banyak sekali hal-hal yang kurang masuk logika. Apalagi kalau kita hidup di luar negeri seperti saya, orang-orang di sini mereka memikirnya kebanyakan secara logika, mereka kurang mengetahui ada hal-hal lain yang terjadi di dunia ini seperti yang terjadi di Bali dan menimpa diri saya. Tetapi kalau keluarga saya, suami dan anak-anak saya, mereka sangat percaya karena mereka melihat ya kondisi saya yang tadinya sakit parah kembali seperti sedia kala, saya sehat dan saya bisa melakukan aktivitas saya, bekerja kembali, dan pokoknya luar biasa. Jadi di saat ini pun saya
selalu berterima kasih kepada Tuhan tentunya, dan berterima kasih kepada Pak Jero Mangku yang sudah menjadi perantara untuk penyembuhan diri saya. Yang saya pelajari akhirnya setelah saya mengalami kejadian seperti itu di Bali adalah balance atau keseimbangan dalam hidup kita. Di antara kesibukan duniawi sehari-hari, rutinitas kita, ada juga keseimbangan lain untuk batin kita. Saya ingat kata-kata Pak Mangku Jero Mukti itu, balance of life. Kalau keseimbangan antara tubuh dan jiwa kita itu baik, maka dalam situasi apapun, kita sudah siap mental untuk melaksanakannya, sehingga akan mengurangi kesulitan yang terjadi yang harus kita hadapi. Nah teman-teman, kalau kita gabungkan dengan kondisi saat ini di mana COVID-19 sedang mewabah di mana-mana, maka untuk saya pribadi, saya selalu mengingat pesan kata-kata dari Pak Mangku itu, kalau di dalam batin kita kuat, kita akan bisa menghadapi semua masalah dengan lebih ringan. Dan ini pun masuk logika saya ya. Kita tahu kita harus mengikuti peraturan pemerintah. Kalau kita untuk baiknya berdiam diri di rumah, hanya keluar jika memang ada hal-hal yang perlu dilakukan saja. Dan kita harus menjaga jarak. Kita harus selalu mencuci tangan kita. Itu adalah peraturan dari pemerintah untuk kebaikan kita semua. Dan agar bencana ini bisa cepat diatasi ya. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, kita harus mentaati peraturan pemerintah demi kebaikan kita semua. Demi kebaikan kita semua, saya tegaskan. Jadi bukan hanya kebaikan satu orang atau satu keluarga, tetapi bangsa dan negara. Disinilah diperlukannya kerjasama kita. Sebetulnya pemerintah tidak menginginkan kita bekerja keras untuk ini. Mereka lah yang akan bekerja keras. Kita hanya menyupport mereka dengan cara mengikuti peraturannya. Nah teman-teman, semoga kalau di dalam batin kita kuat, kembali lagi, peraturan yang ditekankan pemerintah hari ini, kita akan bisa dengan mudah melaksanakannya. Walaupun hal-hal lain ya seperti soal ekonomi, soal perut itu juga jadi beban pikiran. Kembali lagi, kalau kita mengerti maksud dari pemerintah dan kalau kita menyadari dengan kekuatan dalam jiwa kita, kita akan melaksanakannya dengan tabah dan penuh kekuatan. Saya berdoa untuk semua, semoga wabah ini cepat berlalu, dan terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.